Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Sabtu 16 Juli 2022 bersama dengan saya, Pendeta Jendi Penggohong. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah di saat ini. Roh-Mu yang kudus boleh mengundang kami dalam satu program Renungan Harian Keluarga. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu sebagai penuntun dalam kami menjalankan seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami. Roh hikmat kebijaksanaan kiranya Engkau tanamkan dalam hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi maksud daripada firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan kita di saat ini dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini ialah Tuhan menghukum orang fasik dan membebaskan hambanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, terkadang kita tidak mudah percaya kepada orang lain. Kita membutuhkan bukti agar kita bisa percaya kepada orang itu. Saudaraku, begitu juga dalam hal iman. Banyak orang baru percaya kepada Yesus kalau dia telah disembuhkan dari sakit penyakit, bahkan juga terbebas dalam masalah-masalah kehidupan yang ia alami. Jadi saudaraku, pembuktian menjadi tolak ukur yang utama agar sesuatu dapat dikatakan benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi dalam hal iman kepada Yesus, dia katakan dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan inilah iman yang sejati. Saudaraku, sayangnya banyak manusia, tidak terkecuali orang Kristen, sudah melihat, merasakan kebaikan Yesus, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendakinya. Kita sudah melihat bagaimana kita dan keluarga kita boleh dibangunkan di pagi hari, bahkan kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dengan sehat, kuat yang Dia berikan untuk kita nikmati. Kita pergunakan, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yang merupakan bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi sayangnya dengan hal yang paling sederhana, yaitu mungkin berdoa atau mengikuti program Renungan Harian Keluarga seperti saat ini, kita malas. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak pernah melakukannya sama sekali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini mengatakan kemalangan
akan menimpa orang fasik. Saudaraku, siapa orang fasik itu? Orang fasik itu adalah mereka yang sudah menyaksikan, merasakan betapa baiknya Tuhan itu, tetapi tidak meyakini dan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan juga masih ada kekerasan dalam keluarga. Baik suami kepada istri, ataupun sebaliknya, dan orang tua kepada anak, ataupun juga sebaliknya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan keluarga, hendaklah kita tetap waspada dengan maraknya kejahatan, bahkan kefasikan. Ketika orang tua lalai mengawasi dan mendidik anak-anak, maka kita akan menyesal karena pengaruh teknologi dan pergaulan di dunia maya ini masih sangat rentan terhadap pertumbuhan anak-anak yang masih labil dalam hal bersikap dan mengambil keputusan. Sebab menyesal kemudian tak ada gunanya. Saudaraku, tapi juga pengajaran dan keteladanan harus menjadi bagian hidup kita. Sesibuk apapun orang tua, waktu dan perhatian kepada anak menjadi hal yang lebih utama. Dan jangan melupakan untuk berdoa, belajar firman, dan beribadah bersama dengan anak-anak kita. Mengabaikan hal itu membuat anak-anak menjadi fasik atau tidak taat kepada perintah Tuhan dan tidak menghargai orang tua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada seorang filsuf Yunani, Socrates, dia pernah berkata, "Saya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan." Saudaraku, bekerjalah keras untuk kehidupan keluarga kita, tetapi juga awasi dan bekali anak-anak kita dengan akhlak bahkan moral yang baik, sehingga anak-anak kita dapat menikmati hidup yang Tuhan kehendaki. Mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab, membanggakan orang tua, tetapi lebih daripada itu dapat menjadi alat kesaksian Tuhan. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang indah boleh kami nikmati di saat ini. Dalam satu perjumpaan dalam program Renungan Harian Keluarga. Kayaknya kami yang boleh menyaksikan, mengikuti melalui channel YouTube di baik kami di rumah kami masing-masing ataupun di tempat pekerjaan kami. Kayaknya Tuhan memberkati kehidupan kami. Tugas tanggung jawab pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan yakin bahwa Tuhan akan menopang, menuntun tetapi memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Dari kolom 1 hingga kolom 27, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan Renungan Harian Keluarga saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa melingkupi kehidupan kami, menjaga, melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang merupakan bagian pelayanan kami menjadi alat kesaksian Tuhan. Tuhan sertai, mampukan, dan berkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh anggota jemaat-Mu, kami semua yang menyaksikan, yang mungkin saat ini kami dalam masalah kehidupan, pergumulan orang tua dengan anak, suami dengan istri,
masalah ekonomi atau apapun itu Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Senantiasa Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk memaknai setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga mereka boleh menghayati. Tetapi melalui pergumulan ini semakin mendewasakan iman mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan sakit. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Yang terbaik selalu diharapkan mereka. Biarlah itu yang berlaku. Harapan kerinduan mereka untuk kesembuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bagi jemaatmu yang saat ini dalam syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ketambahan usia perkawinan, ketambahan usia kelahiran, maupun juga berkat-berkat lainnya. Kesuksesan dalam studi, kesuksesan dalam pekerjaan. Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup selanjutnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh hamba-Mu, pelayan-Mu di tengah-tengah kehidupan Jemaat Gemi Maranatha Selatan, para diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada, diberkati Tuhan. Mampukan kami sehingga kami boleh berjalan bersama-sama mencapai satu tujuan, tidak lain dan tidak bukan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemerintah kami, dari tingkat pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai yang ada di kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, yang ada di Kelurahan Paselatan 1 dan Kelurahan Paselatan 2, Engkau memberkati perangkat kelurahan yang ada. Mampukan mereka melaksanakan tugas yang telah Tuhan embankan sebagai wakil-Mu di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga melalui para hamba-hamba-Mu ini boleh terciptanya kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau kiranya memberkati juga tim multimedia Gemi Maranatha Selatan yang dengan setia mempersiapkan segala sesuatu, bahkan juga menayangkan program renungan harian keluarga di saat ini. Engkau memberkati dalam tugas tanggung jawab pemberian diri mereka untuk pelayanan. Kami percaya ada dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik dari anak sekolah minggu sampai oma opa lansia, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai hidup kami sehingga kami betul-betul semakin dibentuk, diproses menjadi alat kesaksian Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa sembah syukur permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya. Di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan mari saya ajak kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Selatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.